KDM, siapa yang akan kena cancel? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sedang ramai di jagat maya perseteruan antara Kang Deddy Mulyadi versus Menteri Keuangan favorit kita semua, rakyat Indonesia, Pak Purbaya, yang mempertanyakan jumlah, kalau saya tidak keliru, 4,1 triliun yang dianggap mengendap di kas APBD Jawa Barat. Dan ini jadi permasalahan karena ya, ada perbedaan data atau diskrepansi yang muncul, yang dilaporkan oleh Kang Deddy setelah berkonsultasi dengan sekdanya. Jumlahnya ini ada selisih. Tapi selisihnya nggak penting. Yang penting di sini adalah siapa yang akan kena cancel, karena dua orang ini adalah media darling di sosial media kita. Mari kita bahas. Perseteruan Kang Deddy Mulyadi dengan Pak Purbaya setelah statement Pak Purbaya yang awalnya menyebutkan bahwasanya ada dana mengendap 4,1 triliun di Pemprov di Jawa Barat begitu. Dan Kang Deddy langsung saja mengecek seperti biasa dengan gaya di sosial media, beliau langsung ngecek dan konfirmasi ke sekdanya. Sekdanya juga menjawab bahwasanya nggak ada dana mengendap sebesar itu. Lantas masyarakat sekarang kebingungan. Setelah ada klarifikasi dari Bank Indonesia juga, ternyata penyebutan Pak Purbaya yang salah. Itu bukan dana mengendap tapi dana BLUD, yang mana BLUD punya kewenangan sendiri untuk mengatur dana tersebut. Menurut Mas Deddy Darko, ini akan berakhir seperti apa? Siapa yang salah? Yang salah kembali lagi ada netizen yang selalu mudah sekali dipengaruhi oleh perseteruan di sosial media. Seakan-akan mereka harus memilih pihak. Padahal namanya manusia, pasti ada namanya kesalahan, baik data, sengaja atau tidak. Dan saat terus kemudian ini disajikan di sosial media, seakan-akan orang ini harus selalu benar. Orang ini harus selalu benar. Orang yang tidak kita sukai harus selalu salah. Maka bisa saja kesalahpahaman ini terjadi karena data yang tidak disampaikan dengan tepat. Dan itu mungkin saja terjadi. Bukan artinya Pak Purbaya atau salah satunya Kang Deddy juga salah satunya ini dianggap tidak profesional. Tidak. Karena ini sesuatu yang rumit, pelik, walaupun menyangkut angka yang pasti. Tapi hal seperti ini sangat mungkin untuk bisa terjadi. Angka yang disampaikan belum penuh atau ternyata menjadi parsial dari sebuah penjumlahan yang lebih besar. Lalu ada kesalahpahaman, tapi seakan-akan media massa ini harus memperseterukan dua yang berseteru ini tadi, karena ini memiliki sebuah nilai berita tapi membuat pusing orang-orang karena dua-duanya ini adalah orang yang sama-sama dicintai. Bahkan fansnya Pak Purbaya sama fansnya Kang Deddy itu biasanya orang yang sama. Jadi kalau saya pikir ini semua sebenarnya permasalahan teknis, tapi yang harus kita waspadai adalah fenomena pendukung-dukungan dan fenomena sosial media yang memberikan algoritma kepada media massa untuk memberitakan sesuatu yang berseteru seperti ini. Itu yang harus diwaspadai. Oke, tapi apakah dengan perseteruan Pak Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi ini tokoh yang sama-sama kuat tidak menimbulkan maksudnya impact atau mungkin kerusakan yang cukup besar nantinya? Kalau cancel atau kerusakan saya pikir tidak, karena ini permasalahan yang sangat simpel. Walaupun sempat diangkat kalau seandainya dana ini mengendap lama, ya kalau mengendapnya di dalam brankas atau di dalam dompet gitu kan nggak masalah ya. Tapi kalau mengendapnya di bank, kita tahu bahwa bank ini memberlakukan bunga. Dan setelah saya berkonsultasi dengan AI, ini mengatakan kalau uang senilai 4 triliun ya, itu mengendap nggak segera disalurkan, bunganya per hari itu 5 juta rupiah. Dikit ya. Ya dikit, tapi kalau untuk orang-orang yang tinggal di daerah itu melebihi UMR mereka. Dan jadi pertanyaan, uang ini akan jadi milik siapa? Ya kalau mengendapnya cuma 3 hari itu saya asumsikan Jumat, Sabtu, Minggu seperti itu. Nah kalau mengendapnya lebih lama, nah ini jadi pertanyaan dan menjadi sebuah hal yang kemudian akan mencurigakan. Dan kita tahu bahwa memang ini satu hal yang jadi masalah kalau ditanya kenapa Pak Purbaya harus mengangkat masalah ini, karena memang ada kenaikan jumlah pemasukan anggaran pemasukan daerah yang terus kemudian dijadikan anggaran provinsi ini tadi dari 200 triliun. Sekarang ini sudah menginjak 240 triliun. Nah, uang ini kan seharusnya segera disalurkan kepada masyarakat. Nah, mengapa ini tidak segera disalurkan? Dan ini jadi concern dari Pak Purbaya, karena Pak Purbaya ini kan ya menjanjikan pertumbuhan 8%. Sedangkan selama ini klaimnya ini baru 5%. Tapi kan 5 ini nggak lompat ujuk-ujuk jadi 8. Harus lewat 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 baru 8. Nah dengan cara
menggelontorkan uang ke masyarakat secepatnya, baik itu berupa pembangunan infrastruktur, ini diharapkan uang yang beredar ini akan lebih banyak dan pertumbuhan masyarakat bisa digenjot. Cuman kalau kita bilang Pak Purbaya ini kan sebagai sosok yang disukai juga, memang mungkin ya karena apakah karena mendapat banyak dukungan beliau ini jadi seolah-olah serampangan untuk menembak orang. Kalau kita bilang kenapa serampangan, karena Kang Deddy ini kan sebenarnya juga sosok yang sama-sama kuat, tapi Pak Purbaya seolah-olah nggak takut gitu main tembak aja KDM begitu. Karena memang sepertinya Pak Purbaya ini diarahkan dan juga dipersilahkan untuk melakukan sesuatu karena apa yang dia lakukan di sebelumnya saat melakukan hal yang demikian ini disukai oleh media. Nah, kalau kita mencoba untuk menalar mengapa hal seperti ini disukai, kita selalu tahu bahwa manusia ini suka dua hal yang dipertentangkan. Misalkan ada seorang datang dari pedalaman Jawa Barat, pergi ke stasiun TV, wajahnya sangat ya orang daerah yang nggak pernah make up sama sekali, terus kemudian dia naik ke atas panggung menyanyi dangdut, dibuatkan baju yang megah dan menjadi seorang superstar, maka orang daerah yang terus kemudian menjadi artis ini disukai. Hal-hal yang dipertentangkan ini selalu disukai. Nah, seseorang yang biasanya itu mengelola keuangan, ini adalah orang seperti Bu Sri Mulyani, hati-hati, prudent, sangat teliti, hati-hati saat bekerja, juga hati-hati saat membuat statement. Ya, tapi ini kan seseorang yang sangat kita menganggap beliau ini seorang ahli keuangan, tapi kelakuannya berbeda dengan ahli keuangan kebanyakan. Walaupun kita tahu bahwa dasarnya memang beliau adalah seorang anak teknik begitu. Nah, barusan tadi juga saya lihat di kalau nggak salah ada acara kenegaraan. Beliau ketemu sama Bu Sri Mulyani. Hari ini tanggal 23 Oktober. Nah, kalian cari tahu acara apa. Pak Purbaya itu duduk, tapi jasnya nggak dibuka kancingnya. Saya katakan ini beliau di etiquette manner duduk kancing jas dikaitkan itu aja sebenarnya sesuatu yang ya beliau seseorang yang sangat-sangat spontan, sangat-sangat mungkin nggak mempedulikan orang lain berkata apa, tapi ini malah akan menunjukkan sebuah kecekatan dan juga satu kelugasan yang diinginkan oleh masyarakat, terutama dalam mengelola keuangan saat ini. Karena kalau ini nggak diberitahukan, seakan-akan ada sebuah pertanyaan di masyarakat, uangnya ini dipakai untuk apa? Banyak masyarakat juga mendukung Pak Purbaya karena beliau ini bukan asal tembak maksudnya bukan hanya asal tembak di media-media mainstream ya. Cuman dia menembak juga dengan data. Jadi masyarakat merasa kini di zaman Pak Purbaya ini teredukasi dan semakin banyak dukungan yang yang mengalir ke Pak Purbaya. Tapi seperti yang kita tahu, yang didukung biasanya rawan untuk di-cancel, Mas Denny Darko. Betul. Nah, ini kesalahannya ya bukan di Pak Purbayanya. Kembali lagi, kesalahannya adalah di sosial media yang selalu mempertentangkan, selalu mengkutupkan, selalu mempolarisasi hal-hal yang ya sedang berinteraksi. Saya nggak selalu bilang ini berkonflik. Berinteraksi saja ini selalu dijadikan satu permasalahan. Bahkan kalau ditanya di sini, ada pertanyaan kenapa kok hanya Kang Deddy Mulyadi yang protes seperti itu. Saya katakan begitu karena ya Kang Deddy Mulyadi satu-satunya yang punya sosial media yang diminati oleh banyak pengikut dan juga dari seluruh Indonesia. Ya kan, Gunur Aing ya kan. Nah, jadi saya merasa bahwa kesalahannya ini adalah kesalahan di sosial media yang selalu mencerap, selalu mencoba untuk memisahkan mereka berdua ke dalam kubu yang berseberangan. Padahal nantinya ini mungkin akan saling tukar. Juga kemarin kita melihat bahwa Pak Luhut nggak salaman sama Pak Purbaya. Saya mengikuti Peter Gonta. Nah, kalau kalian nggak tahu dia siapa, coba kalian tahu. Beliau makan siang bersama Pak Luhut dan salah satu purnawirawan jenderal juga. Dan beliau menanyakan apakah hal itu benar ada Pak Luhut yang menunjukkan ketidaksukaan. Akhirnya dia katakan itu semua hanyalah sebuah framing media. Nah, saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita mudah sekali untuk di-framing. Kemudian berkomentar, padahal sesuatu itu tidak seperti yang kenyataannya. Tapi kalau kita bisa lihat ya, maksudnya KDM atau biasa dipanggil Bapak Aing ini kan memang dia salah satu yang satu-satunya pejabat yang DNA-nya memang konten kreator juga kayaknya. Dan tanggapan KDM sendiri terkait statement Pak Purbaya sangat sangat terlihat memanfaatkan kayak wah ini kan Pak Purbaya juga dapat banyak sorotan. Apakah itu salah atau mungkin itu hal yang benar untuk memanfaatkan itu begitu Mas Dedar? Sebenarnya segala sesuatu itu tergantung porsinya. Makan nasi juga kalau kebanyakan jadinya juga nggak baik. Makan sayur yang katanya bergizi kebanyakan juga nggak baik. Saya merasa bahwa Kang Deddy ini harus mulai berhati-hati memberikan porsi yang tepat untuk konten sosial medianya. Jangan sampai nanti orang lain berbuat salah, Kang Deddy yang akan nyebokin. Nah, kita tahu juga bahwa saat kita memiliki banyak pengikut di sosial media,
kita itu cenderung terkena sindrom kenabian. Dan ini terjadi kepada banyak konten kreator yang dulunya ini, ya saya bilang dulunya 5 tahun sebelumnya mereka bukan siapa-siapa, terus sekarang memiliki jutaan penggemar. Mereka ini seperti menjadi seseorang yang merasa berkuasa. Dan saya tidak menyalahkan karena mungkin saja saya akan ada di posisi tersebut jika tidak terlatih sebelumnya. Tapi Kang Deddy ini kan seseorang yang sudah cukup lama menjadi pemimpin masyarakat ya. Seharusnya beliau tahu untuk mengukur ini. Nah yang sekarang ini saya merasa ya memang perlu, tapi apa yang dikatakannya ini atau cara mengatakannya ini sangat sensitif untuk bisa di-framing oleh orang lain yang tidak menyukainya. Cara menyampaikannya betul itu santun dan sebagainya, tapi untuk beberapa orang ini bisa dipotong-potong dan dijadikan sebuah konten yang akan melawan beliau. Kang Deddy yang harusnya lebih mulai berhati-hati. Karena apa? Kang Deddy ini sudah menjalani masa disukainya itu lumayan lama. Otomatis sekelas sekian lama ini musuh-musuhnya pun ini juga terbentuk semakin banyak kan. Nah orang-orang ini menanti kejatuhan Kang Deddy yang di-framing dari konten-konten yang digunakannya. Kalau Pak Purbaya saya pikir karena baru ya. Jadi kemungkinan di-cancelnya ini mungkin lebih kecil. Jadi kalau ini tanding game Street Fighter seperti itu, potensi kalahnya lebih besar Kang Deddy. Okay. Bukan karena kemampuan dan apa yang disampaikan, tapi defect sosial medianya ini. Oke, tapi seperti yang kita tahu ya Pak Purbaya dan Kang Deddy sama-sama pejabat publik dengan perseteruan ini mungkin berawal dari salah sebutnya Pak Purbaya tentang dana mengendap yang ternyata. Bisa jadi bukan salah sebut, tapi data yang disampaikan juga salah. Oh dari Bank Indonesianya bisa. Betul. Pokoknya ada kesalahan, ada miss di situ. Dan nggak harus jadi kesalahan loh ya. Bisa saja memang data yang disampaikan ini belum terupdate sehingga dua orang ini nggak salah. Tapi saat kita mengkonsumsi sosial media, we tend to blame on something or some stuff gitu. Yang ini yang nggak harus ada gitu. Oke. Cuman berkat keributan ini kan pasti nggak mungkin Pak Prabowo nggak tahu dong ada pejabatnya, maksudnya di saat pemerintahan ini berseteru gitu. Apakah ini sengaja dibiarkan atau gimana? Saya pikir kalau Pak Prabowo untuk saat ini, kalau mengingat teori yang kemarin bahwa difilter oleh Letkol TNI, ini saya pikir beliau mungkin tahu, tapi beliau menganggap ini ya sudahlah, biarkan ini sesuatu yang dinamika, yang masyarakat juga perlu tahu bahwa kita itu transparan. Nilai transparansi ini yang lebih diangkat dibandingkan kekhawatiran mereka akan kena cancel. Tapi kan sebenarnya Pak Purbaya juga bukan cuman, maksudnya berbicara kalau kita bilang berbicara data dan mungkin secara teori ekonomi itu benar. Kemarin Pak Luhut sempat disautin sama Pak Purbaya, terus juga masalah kereta cepat disautin. Kang Deddy sekarang kena. Sebenarnya Pak Purbaya ini memang disetting oleh Pak Prabowo ya, kalau kita bahasanya disetting Pak Prabowo maksudnya untuk against semua orang di pemerintah seperti apa Mas Deddy? Awalnya tidak seperti itu saya kira. Awalnya Pak Purbaya ini dianggap sebagai seseorang yang bisa untuk membuat Pak Prabowo ini mengerti tentang keuangan itu harusnya bagaimana, mungkin dibandingkan Bu Sri Mulyani yang lebih paparannya itu teknis. Dan Pak Purbaya ini yang lebih berani untuk melakukan sebuah akrobat ya, yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Mungkin ini dianggap nggak prudent atau nggak memiliki asas kehati-hatian untuk banyak orang. Tapi Pak Prabowo merasa bahwa ini yang mungkin akan terjadi jika mendiang ayahnya ini masih hidup. Jadi harapannya Pak Purbaya ini mau melakukan sesuatu yang akan dilakukan oleh almarhum Pak Sumitro jika beliau ini masih ada. Dan saya merasakan bahwa kalau seandainya ini dibuat jadi seperti sekarang ini ya karena publik akhirnya mencintai beliau. Nah, tapi saya melihat bahwa kalau ini disebut sebagai rekayasa, ini tidak. Tapi Pak Purbaya, lawan satu orang yang lain nih. Saya melihat bahwa sepertinya ini karena terus kemudian menjadi sebuah hal yang menarik, seperti ini akan coba untuk dimainkan. Yaitu Pak Purbaya versus Agus Harimurti Yudhoyono perihal Gus. Nah ini kita akan bahas di konten yang lainnya. Tapi kalau dengan KDM, ini seperti sesuatu yang secara organik terbentuk di sosial media. Apakah kalian juga yang termasuk kebingungan mau dukung siapa? Nah, makanya segeralah waras, segeralah menjadi pintar. Di sosial media kita tidak harus mendukung. Saat kalian menggunakan sebuah aplikasi, lalu kalian diharuskan memilih kesukaan kalian apa, hati-hati. Bisa saja kalian mungkin tidak menyukai apa yang kalian akui, kalian sukai. Cobalah untuk mencentang semuanya. Cobalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Dan biarkan kewarasan kita yang menyaringnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.